kita Kodim di sini untuk terhadap para korban ini? Baik, jadi kita memang pada dasarnya sudah kita tahu bahwa ada kejadian kemarin itu mana anggota saya dengan statusnya dia dalam kondisi yang depresi, akhirnya terjadi kejadian tersebut, kemudian hasil akhirnya adalah yang bersangkutan bunuh diri yang menembakkan ke kepalanya. Sekarang yang menjadi langkah saya selanjutnya, karena memang kalau bagi saya pribadi, saya merasa tidak elok, artinya tidak bagus membicarakan orang yang sudah meninggal. Nah, apabila mungkin kemarin pelakunya tidak bunuh diri, mungkin bisa kita sampaikan bagaimana, karena memang pelakunya juga sendiri bunuh diri sehingga meninggal, dan bagi saya itu tidak elok membicarakan yang sudah meninggal. Karena memang yang bisa memvonis orang itu baik atau tidak bukan kita sebagai manusia, tapi Tuhan yang bisa memvonis, karena kita nggak tahu bagaimana kehidupan dia sehari-harinya atau bagaimana. Dan yang jelas tentara itu ataupun kita anggota ini, kita juga sama manusia. Seperti tadi mungkin sudah ini, bahwa kita juga pasti, saya juga sendiri juga pasti berbuat salah. Nah, bagaimana penyelesaiannya saja. Dan memang tentara juga sebagai manusia tadi bisa juga depresi. Jadi kalau masyarakat melihat bahwa tentara itu kuat, super, dan itu, saya rasa, nah inilah mungkin dengan adanya kejadian ini masyarakat bisa melihat ternyata tentara juga sama sebagai manusia biasa. Gitu. Dan yakinlah bahwa kejadian ini, maksudnya hal ini hanya oknum, artinya beberapa dan sebagian besar dari kami dari tentara ini mempunyai jiwa yang memang untuk negara dan untuk masyarakat. Nah, terkadang memang kejadian seperti ini oknum yang akan dilihat gitu. Kemudian antisipasi yang tadi ditanyakan sama Bapak tadi, kami lewat jajaran kami, terutama Koramil yang ada di sini, semenjak dari tadi malam kita sudah membantu kegiatan-kegiatan di rumah korban, seperti kita pasangkan tenda, kemudian kita siapkan untuk makanan-makanannya, kemudian kita bantu untuk pelaksanaan untuk menguburkan jenazah korban tersebut. Jadi tadi jam 9 sudah dimulai kalau tidak salah tadi korban pertama dari almarhum Dani ya, Dani Faisal yang sudah dikuburkan. Kemudian ini jam 10 ini barusan si siapa? Luken. Nah, nanti jam setengah 2 setelah Jumatan itu si Elan. Nah, jadi saya sudah memerintahkan bila kita berikan juga istilahnya santunan sampai dengan nanti 7 hari ke depan diadakan tahlilan, jajaran kami juga sudah untuk membantu korban tersebut. Sebenarnya antar teman, ya kan, mereka ini berteman, kemudian terjadilah peminjaman antar teman ya. Nah, kemudian karena mungkin tidak terjadi kata sepakat atau musyawarah itu, nah, kemudian yang bersangkutan juga mungkin dalam kondisi yang tidak bagus, akhirnya muncullah tingkat depresinya itu, sampai tidak bisa mengatasi dirinya dan melakukan hal seperti ini. Jadi mungkin kalau seandainya saya tidak kenal sama Mas gitu kan, kemudian saya utang piutang sama Mas, saya rasa tidak sampai seperti itu. Karena ini di lingkungan teman yang utang itu karena kepercayaan gitu kan, terus ditagih-tagih terus, mungkin ada mungkin sedikit ya, biasalah kalau sama teman itu kan mungkin ada kata-kata yang mungkin bagaimana gitu, sehingga dia mungkin merasa wah teman saya kok begini kan gitu kan, lebih lebih sakit lah kalau teman yang ngomong gitu kan, daripada misalnya saya sama Mas ini nggak kenal terus Mas ini nagih-nagih gitu kan. Nah itu mungkin seperti itu. Jadi
memang sudah ya hasil penyidikan dari Denpom sendiri menyatakan bahwa itu adalah dasarnya adalah hutang piutang antar teman dari berempat ini guys. Kalau kita boleh tahu lebih jauh nggak bang, ini siapa yang hutang, siapa yang ngutang? Kalau yang dibicarakan sama ini memang si pelaku ini yang hutang. Pelaku yang berhutang. Ya. Almarhum. Nah, Baru mau berhutang atau emang sudah punya hutang? sudah punya hutang. Tidak punya hutang. Karena Jadi memang sampai seberapa besarnya kami juga masih dalam penyelidikan. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang antar teman gitu kan biasa antar teman. nominalnya bang bisa tahu? Nah itulah makanya tadi kan saya bilang barusan masih diselidiki dan sampai seberapa besarnya gitu. Sip. Kalau senjata yang dipergunakan? Jadi senjata yang dipergunakan memang pabrik gitu kan. Memang senjata resmi yang Punya dipakai dia oleh tuh kan. almarhum ini? Kalau itu kita tadi masih diselidiki juga karena memang kalau secara ini dia tidak ada kewenangan gitu. Oh tidak ada kewenangan? Dia sebagai ini boleh gitu tapi perorangan itu kita punya ada lagi ketentuan untuk Standar untuk memiliki. Memegang. Kalau berdasarkan register kita di satuan, dia tercatat sebagai kalau sampai saat ini tidak pemegang, tidak tercatat sebagai salah satu anggota yang memegang senjata api ini. tidak memegang gitu. Atau karena dia sudah 1 bulan terakhir ditugaskan BAIS itu Pak? Nah itu yang kami dalam penyelidikan Itu ya. jadi memang anggota tersebut memang sebelumnya juga baru pindah ke sini juga ke Kodim ini sekitar 5 bulan dan setelah itu ada penugasan ke BAIS itu.